We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. Shalom untuk kita semua. Di video ini saya akan membahas tentang pandangan etika Kristen mengenai bunuh diri. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pengertian bunuh diri, yaitu tindakan seseorang yang secara sengaja mengakhiri hidupnya sendiri. Bunuh diri bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti overdosis obat, gantung diri, mencelakai diri di jalan raya, atau melompat dari tempat tinggi dan lain sebagainya. Nah, bunuh diri adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama-tama, masalah kesehatan mental adalah menjadi faktor yang utama dalam kebanyakan kasus bunuh diri. Selain masalah kesehatan mental, krisis kehidupan atau peristiwa traumatis juga dapat memainkan peran signifikan dalam pemicu bunuh diri. Hal ini termasuk kehilangan yang mendalam, trauma fisik atau seksual, kegagalan hubungan atau pernikahan, serta tekanan finansial yang luar biasa. Nah, kemudian pandangan iman Kristen mengenai bunuh diri merupakan suatu aspek penting dalam etika dan teologi Kristen. Sudut pandang ini didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Alkitab, tradisi Kristen, dan pemikiran teologis sepanjang sejarah gereja. Bunuh diri adalah topik yang sensitif dan kompleks karena melibatkan pertimbangan moral, psikologi, dan spiritual yang mendalam. Nah, dalam pandangan umum, iman Kristen mengajarkan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menjaga kehidupan yang diberikannya. Namun dalam situasi di mana individu menghadapi penderitaan fisik atau mental yang tak tertahankan, pertanyaan etis muncul mengenai apakah bunuh diri dapat dipandang sebagai jalan keluar yang sah. Nah, selanjutnya, pandangan iman Kristen menekankan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan merupakan hak miliknya semata. Hal ini dapat dilihat dalam Kejadian 2 ayat 7, di mana Tuhan menciptakan manusia dengan menyelupkan nafas kehidupan ke dalamnya. Oleh karena itu, mengakhiri hidup secara sukarela dianggap sebagai campur tangan manusia ke dalam keputusan Tuhan. Iman Kristen juga mengajarkan pentingnya belas kasihan dan pelayanan terhadap mereka yang menderita. Yesus sendiri dikenal sebagai sang penyembuh dan pembawa penghibur bagi orang-orang yang dalam kesulitan. Oleh karena itu, gereja memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan sosial dan spiritual bagi individu yang mengalami penderitaan fisik atau mental yang tak tertahankan. Kemudian, pandangan Alkitab mengenai bunuh diri. Nah, pandangan Alkitab mengenai bunuh diri adalah suatu aspek yang kompleks dan terbuka terhadap berbagai interpretasi. Alkitab tidak secara eksplisit membahas bunuh diri sebagai topik, tetapi memberikan prinsip-prinsip dan contoh-contoh yang dapat membentuk pandangan Kristen terhadap tindakan ini. Salah satu prinsip utama yang terdapat dalam Alkitab adalah bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan dan manusia memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menjaga kehidupan yang diberikannya. Sebagai contoh dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 1 ayat 26-27 yang memberikan nilai dan martabat yang tinggi pada setiap individu. Oleh karena itu, tindakan bunuh diri dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Namun dalam Alkitab juga mencatat kasus-kasus bunuh diri seperti kisah Saul dan pengawalnya. Bisa kita lihat dalam 1 Samuel 31 ayat 3-6. Dalam kasus ini, Saul memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran. Meskipun ini adalah catatan sejarah, Alkitab tidak memberikan penilaian moral langsung terhadap tindakan tersebut. Nah, kemudian selain prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Alkitab, ada beberapa pertimbangan tambahan yang dapat
penderitaan dan tantangan yang dialami, seseorang dapat menjadi bagian dari rohania yang lebih luas yang hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Selain itu, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan dan penyayang. Dia mengerti penderitaan manusia dan siap memberikan penghiburan, kekuatan, dan pengharapan bagi mereka yang membutuhkannya. Dalam kasus penderitaan atau putus asa, Alkitab mendorong kita untuk mencari pertolongan dalam doa dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah, selain dari perspektif rohania, pandangan Kristen juga mengakui bahwa masalah kesehatan mental adalah realitas yang serius. Dalam situasi di mana seseorang mengalami penderitaan mental atau emosional yang mendalam, penting untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental yang terlatih. Penting juga untuk mencatat bahwa pandangan Kristen terhadap bunuh diri dapat bervariasi di antara aliran-aliran dan denominasi-denominasi yang berbeda. Beberapa mungkin memiliki pandangan yang lebih kasuistik terkait situasi-situasi ekstrim. Namun, inti dari perspektif Kristen adalah menghormati dan menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang mengalami penderitaan. Demikian materi yang boleh saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.